Tes 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 tes. Ya Allah, jadi gak sih ini lah. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulina Triana Payako. Di sini saya akan membuat tutorial dari tugas cloud computing. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskannya. Mari. Nah, apa itu cloud computing? Secara umum, komputasi awan atau cloud computing mengacu pada paradigma dalam teknologi informasi, di mana komponen perangkat keras dan perangkat lunak di-outsourcing ke sistem di luar infrastruktur TI in-house. Cloud computing memungkinkan akses pengeditan dan pembagian data pada sumber daya terdistribusi yang membentuk awan. Nah, pada tingkat yang murni struktural, komputasi awan terkait dengan CDN atau Content Delivery Network. Karena kombinasi beberapa server, akses data dapat dipercepat. Nah, komputasi awan atau cloud computing bagaimanapun melangkah lebih jauh. Tidak hanya akses terhadap data tertentu saja yang berubah, namun juga cara bagaimana data ini bisa diolah. CDN menyediakan data menggunakan infrastruktur saat ditanyai. Dalam komputasi awan, bagaimanapun sumber daya virtual digunakan yang tidak terkait dengan infrastruktur seperti spesifik tunggal. Tidak hanya perangkat keras, tetapi juga perangkat lunak bisa di-outsource dan digunakan dari lokasi manapun. Misal, perusahaan tidak lagi harus menyediakan memori fisik untuk menawarkan layanan mereka. Anda dapat melakukan outsourcing layanan ini ke awan dan mendapatkan keuntungan dari efek sinergi. Karyawan Anda dapat mengelola data di awan, dan setiap perubahan oleh karyawan perusahaan lainnya dapat dilihat bersamaan karena dapat disinkronisasi. Dengan awan, Anda bisa bekerja dalam tim, bahkan jika beberapa rekan kerja berada sejauh Asia Timur. Bekerja dengan awan karenanya berarti perubahan mendasar dalam interaksi antara pengguna dan layanan TI. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan cluster computing, green computing, cloud computing, dan grid computing. Nah, yang pertama, what is cluster computing? Cluster computing adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam suatu jaringan komputer yang digunakan untuk mengerjakan suatu persoalan komputasi secara paralel dengan data yang sama. Umumnya berada pada suatu jaringan komputer tersendiri, dan setiap komputer saling mempercayai komputer lainnya. Penggunanya menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya, dan diharapkan dapat membuat semua komputer bekerja sesibuk mungkin. Nah, analoginya, banyak komputer, satu jaringan, pengamanannya minimal, penggunaannya maksimal. Selanjutnya, bedanya cluster computing dengan grid computing. Nah, apa itu grid computing? Grid computing adalah sekumpulan komputer, bisa juga sekumpulan komputer cluster yang terhubung satu dengan lainnya melalui internet atau jaringan yang lebih luas. Umumnya berada pada jaringan sendiri, dan tiap komputer memiliki metode pengamanan sendiri yang harus dimiliki oleh komputer lainnya untuk dapat berinteraksi. Nah, penggunanya menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya, dan diharapkan dapat membuat semua komputer bekerja sesibuk mungkin. Nah, bedanya dengan grid computing yaitu pengamanannya maksimal, sedangkan untuk cluster computing pengamanannya minimal.
Nah, analoginya, banyak komputer, banyak jaringan atau internet, pengamanannya maksimal, penggunaannya pun maksimal. Nah, selanjutnya kita akan bahas cloud computing. Cloud computing seperti pembahasan sebelumnya secara umum, di sini kita membahas secara spesifiknya. Nah, cloud computing adalah sekumpulan komputer, bisa juga sekumpulan komputer cluster yang terhubung satu dengan lainnya melalui internet atau suatu jaringan komputer. Nah, umumnya berada pada satu jaringan sendiri, dan tiap komputer mempercayai komputer lainnya. Pengguna menggunakan sebagian dari sumber daya yang dimilikinya dan diharapkan untuk tidak sampai membuat semua komputer bekerja dengan sibuk. Bedanya dengan grid computing ialah dia cloud computing banyak komputer, satu jaringan, pengamanan minimal, sedangkan penggunanya pun minimal. Sedangkan untuk grid computing yaitu banyak komputer, nah dia juga memiliki banyak jaringan, sedangkan pengamanannya maksimal dan penggunanya pun maksimal. Nah, green computing. Green computing adalah suatu cara atau metode dalam ruang lingkup pengguna komputer dan perangkat IT untuk menghemat energi. Nah, mengurangi pemanasan global maupun pencemaran lingkungan. Dalam green computing, lebih mengacu pada komputasi yang ramah lingkungan. Tujuan dari green computing sendiri sama dengan gerakan Go Green, yaitu mengurangi penggunaan bahan berbahaya. Dari sisi perangkat keras, perangkat komputer yang sudah memiliki sertifikasi Energy Star merupakan standar internasional untuk sebuah produk energi yang efisien. Dari sisi perangkat lunak, yang menerapkan fungsi untuk mengendalikan penghematan sumber daya perangkat listrik. Dalam green computing, cenderung lebih dilihat dari penggunanya. Dengan keahlian dan pemikiran pengguna yang bisa membuat suatu barang elektronik yang sudah tidak terpakai atau bekas dapat digunakan kembali sehingga tidak perlu membuangnya menjadi sampah. Nah, selanjutnya kita akan membahas deployment cloud computing. Ada beberapa deployment cloud computing. Nah, kita akan membahas itu. Nah, yang pertama adalah public cloud. Public cloud adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum. Kita sebagai user tinggal mendaftar ataupun bisa langsung memakai layanan yang ada. Banyak layanan public cloud yang gratis dan ada juga yang perlu membayar untuk menikmati layanannya. Keuntungan dari cloud computing sendiri, kita tidak perlu investasi dan merawat infrastruktur, platform, atau aplikasi. Tinggal pakai secara gratis untuk layanan yang gratis atau bayar sejauh pemakaian kita. Nah, kerugian sangat tergantung dengan kualitas layanan internet yang kita pakai. Jika koneksi internet kita mati, kita tidak bisa memakai layanannya. Nah, untuk itu, kita perlu pikirkan secara matang infrastruktur internetnya. Contoh public cloud yang gratis, misal Windows Live Mail dan Google Mail, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Sedangkan contoh public cloud yang berbayar, misal Salesforce, Office 365, Adobe Creative Cloud, Windows Azure, dan lain-lain. Nah, selanjutnya private cloud. Private cloud adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dari organisasi atau perusahaan. Biasanya, Departemen IT akan berperan sebagai service provider atau penyedia layanan, dan departemen lain menjadi user atau pemakai. Sebagai service provider, tentu saja Departemen IT harus bertanggung jawab agar layanan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan standar kualitas layanan yang telah ditentukan oleh perusahaan, baik infrastruktur, platform,
platform maupun aplikasi yang ada. Nah, contoh layanan ini misal SaaS, PaaS, dan IaaS. Nah, SaaS ini seperti Web Application Internal, SharePoint, Mail Server Internal, Database Server untuk keperluan internal. Nah, sedangkan contoh PaaS, misal sistem operasi, web server, framework, database yang disediakan untuk internal juga. Nah, IaaS, virtual machine yang bisa di-request sesuai dengan kebutuhan internal. Nah, keuntungan dari private cloud ini adalah keamanan datanya terjamin karena dikelola sendiri, menghemat bandwidth internet ketika layanan itu hanya diakses dari jaringan internal. Nah, proses bisnis tidak tergantung dengan koneksi internet, tapi tetap saja tergantung dengan koneksi internet lokal atau intranet. Kerugiannya, investasinya besar, karena kita sendiri yang harus menyiapkan infrastrukturnya. Terus butuh tenaga kerja untuk merawat dan menjamin layanan berjalan dengan baik. Nah, kemudian kita akan membahas Community Cloud. Community Cloud merupakan model deployment cloud computing yang dibangun oleh satu atau beberapa komunitas. Nah, implementasi Community Cloud ini digunakan untuk kepentingan organisasi tersebut karena dibangun bersama-sama. Maka dibutuhkan suatu tata aturan dalam mengatur tata kelolanya yang disebut SLA atau Service Level Agreement. Nah, tujuan dari Community Cloud antara lain yaitu pertama, memudahkan organisasi dalam berbagi data antar anggota. Kedua, menyatukan komunitas yang memiliki visi dan misi yang sama. Ketiga, upaya komunitas untuk bersama-sama menyediakan layanan cloud computing untuk umum maupun pribadi. Nah, Community Cloud memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kita akan bahas kelebihan dulu, antara lain. Pertama, layanan dapat dinikmati sesuai kebutuhan komunitas karena dibangun secara bersama-sama. Kedua, dapat dipublikasikan untuk umum. Ketiga, dapat dibuat dengan cepat karena dibuat bersama-sama. Kekurangannya sangat bergantung pada kelangsungan organisasi. Nah, seperti matinya suatu organisasi. Kedua, SLA berpengaruh terhadap kelangsungan layanan yang disediakan Community Cloud. Ketiga, menimbulkan kerugian apabila digunakan dalam bisnis dan organisasi yang mengalami kendala internal seperti perpecahan atau penyalahgunaan SLA atau kendala biaya dan lain-lain. Kemudian, Smart Environment. Smart Environment adalah gabungan dari layanan public cloud dan private cloud yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Nah, dalam hybrid cloud ini, kita bisa memilih proses bisnis mana yang bisa dipindahkan ke public cloud dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di private cloud. Contohnya, perusahaan A menyewa layanan dari Windows Azure atau public cloud sebagai rumah yang dipakai untuk aplikasi yang mereka buat. Tapi karena aturan undang-undang yang berlaku, data nasabah dari perusahaan A tidak boleh ditaruh di pihak ketiga karena perusahaan A taat pada aturan yang ada. Nah, maka dari data nasabah tetap disimpan di database mereka sendiri atau private cloud. Nah, dan aplikasi akan melakukan koneksi ke database internal tersebut. Sedangkan perusahaan B menyewa layanan dari Office 365 Public Cloud. Karena perusahaan B tersebut sudah punya Active Directory yang berjalan di atas Windows Server mereka atau Private Cloud, maka kita bisa konfigurasikan Active Directory tersebut sebagai identitas untuk login di Office 365. Selanjutnya, karakteristik cloud computing. Ada beberapa karakteristik cloud computing diantaranya.
on-demand self-service, measured service, rapid elasticity, resource pooling, dan broad network access. Pertama, kita akan membahas resource pooling. Mari kita bahas satu-satu. Resource pooling merupakan sumber daya komputasi dari penyedia cloud. Harus memenuhi banyak pelanggan dan bersifat dinamis, tergantung kebutuhan pelanggannya. Contohnya Google menyediakan ratusan ribu server yang tersebar di penjuru dunia, sehingga dapat melayani jutaan penggunanya. Kedua, broad network access adalah akses jaringan yang luas dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat, seperti smartphone, tablet, laptop, dan sebagainya. Contohnya, Facebook Mobile memungkinkan kita untuk mengakses layanan Facebook melalui handphone, smartphone, ataupun tablet dimanapun kita berada. Nah, measured service adalah sistem cloud menyediakan layanan yang dapat memonitor dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya terhadap layanan yang dipakai. Misalnya, tempat penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan akun pengguna yang aktif. Nah, sehingga pelanggan dapat memonitor sumber daya komputasi yang dipakai secara transparan. Misalnya, Dropbox, kita bisa memantau space yang terpakai atau space yang masih kosong, mengetahui masa aktif akun, dan lain sebagainya. Rapid elasticity atau merupakan kapasitas layanan bersifat fleksibel, tergantung kebutuhan pengguna, sehingga pengguna cloud dapat dengan mudah meminta menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai kebutuhannya. Jadi, kapasitas layanan ini seolah tak terbatas dan pengguna cloud dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya setiap saat. Misalnya Office 365, kita bisa dengan cepat mengubah layanan yang diinginkan dari small ke business. Nah, terakhir, on-demand self-service merupakan pengguna cloud. Misalnya, pengguna cloud dapat mengatur sendiri layanan yang dipakai sesuai dengan kebutuhannya tanpa interaksi dari pihak penyedia layanan. Contohnya, penggunaan Gmail. Kita bisa menyimpan, memindahkan, menghapus email, dan sebagainya tanpa campur tangan dari penyedia cloud. Nah, kemudian kita akan membahas perbedaan layanan computing. Ada 3 macam perbedaan layanan computing yang memiliki pengertian masing-masing dan cara kerjanya seperti apa. Mari kita bahas. Nah, yang pertama, Software as a Service atau SaaS. SaaS adalah salah satu layanan dari cloud computing, di mana kita tinggal memakai software atau perangkat lunak yang telah disediakan. Nah, user hanya tahu bahwa perangkat lunak bisa berjalan dan bisa digunakan dengan baik. Contoh, layanan email publik, seperti Gmail, Yahoo Mail, Hotmail. Social network seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, ada juga instant messaging seperti Yahoo Messenger, dan Line, dan WhatsApp seperti sekarang. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, dalam perkembangannya, banyak perangkat lunak yang dulu hanya kita bisa nikmati dengan menginstal aplikasi tersebut di komputer kita. Mulai sekarang, kita bisa menikmati lewat cloud computing. Keuntungannya, kita tidak perlu membeli lisensi dan tinggal terkoneksi ke internet untuk memakainya. Contoh, Microsoft Office yang sekarang kita bisa nikmati lewat Office 365. Adobe Suite yang bisa kita nikmati lewat Adobe Creative Cloud. Nah, kedua, Platform as a Service atau PaaS. PaaS menggunakan sistem kelistrikan melalui smart grid, akan mengatur pengguna pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan atau EBT, dan energi fosil.
Pembangkit tersebut perlu diatur karena tidak selamanya EBT bisa terus beroperasi. Perlu disanggah pembangkit fosil. Nah, selain itu, di sisi pelanggan melalui smart grid, kita juga bisa mengatur penggunaan listrik yang secara otomatis sesuai dengan kebutuhan, sehingga bisa tercipta penghematan. Nah, analoginya, kita tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan memelihara rumah tersebut. Yang penting, aplikasi yang kita buat bisa berjalan dengan baik di rumah tersebut. Untuk pemeliharaan rumah, ini bisa menjadi tanggung jawab dari penyedia layanan. Contoh analogi yang lebih jelas lagi, misalnya kita sewa kamar hotel. Kita tinggal tidur di kamar yang sudah kita sewa, tanpa peduli bagaimana perawatan dari kamar dan lingkungannya. Yang penting, kita bisa nyaman tinggal di kamar itu. Jika suatu saat kita dibuat tidak nyaman, tinggal cabut dan pindah ke hotel lain yang lebih bagus layanannya. Nah, seperti itulah analogi dari PaaS. Contoh penyediaan layanan PaaS ini adalah Amazon Web Service, Windows Azure, bahkan tradisional hosting pun merupakan contoh dari PaaS. Nah, keuntungan dari PaaS adalah kita sebagai pengembang bisa fokus pada aplikasi yang kita buat. Tidak perlu memikirkan operasional dari rumah untuk aplikasi yang kita buat. Ketiga, infrastruktur as a service atau IaaS. Nah, IaaS ini adalah layanan dari cloud computing di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT, misal komputasi, storage, memori, network. Kita bisa definisikan berapa besar unitnya komputasi atau CPU yang bisa kita gunakan, penyimpanan data storage-nya, memorinya, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan kita sewa. Mudahnya, IaaS ini adalah menyewa komputer virtual yang masih kosong, di mana setelah komputer ini disewa, kita bisa menggunakannya terserah dari kebutuhan kita. Bisa install sistem operasi dan aplikasi apapun yang akan kita inginkan. Nah, kita bisa install semuanya itu di IaaS ini. Nah, keuntungan dari IaaS ini adalah kita tidak perlu membeli komputer fisik dan konfigurasi komputer virtual tersebut bisa kita ubah dengan mudah. Sebagai contoh, saat komputer virtual tersebut sudah kehilangan beban, kita bisa tambahkan CPU, RAM, storage, dan lainnya dengan segera. Nah, sekian dan terima kasih. Begitulah penjelasan saya mengenai tugas ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.